Halo teman-teman, salam perkebunan. Kali ini kita akan membahas tentang analisa kadar air pada CPO. Sebelumnya, kembali lagi bersama kami kelompok 6. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini adalah untuk mengetahui nilai kadar air pada CPO dan membandingkannya dengan standar SNI nomor 01-2901-2006. Alat yang digunakan pada metode oven adalah hot plate, pipet tetes, timbangan analitik, oven, desikator, dan botol timbang. Sedangkan pada metode hot plate, untuk penggunaan botol timbang diganti dengan beker glass. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah CPO yang sudah dipanaskan. Langkah pertama, analisa kadar air metode oven adalah dilelehkan CPO pada suhu 60 derajat, lalu dilakukan sterilisasi pada botol timbang dengan cara di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, didinginkan di dalam desikator dan timbang berat kosongnya. Kemudian, timbang CPO sebanyak 5 gram ke dalam botol timbang dan panaskan ke dalam oven selama 1 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian, dimasukkan ke dalam desikator dan timbang. Ulangi pemanasan dalam oven selama 30 menit, pendinginan di dalam desikator dan penimbangan hingga selisih berat antara 2 kali penimbangan berturut-turut tidak melebihi 0,002 gram dari berat sampel. Selanjutnya, langkah pertama pada metode hot plate sama dengan metode oven, yaitu melelehkan CPO dan melakukan sterilisasi pada alat berupa beker gas lalu menimbang berat kosongnya. Kemudian ditimbang CPO sebanyak 10 gram ke dalam beker glass dan panaskan ke dalam hot plate sambil menggoyang-goyangkan beker glass secara perlahan-lahan sampai tidak ada percikan air dengan suhu tidak lebih dari 130 derajat Celcius. Lalu dimasukkan ke dalam desikator dan ditimbang. Ulangi pemanasan di dalam hot plate selama 30 menit, pendinginan di dalam desikator dan penimbangan hingga selisih berat antara 2 kali penimbangan berturut-turut tidak melebihi 0,002 gram dari berat sampel. Untuk hasil pengamatan pada metode oven diperoleh hasil kadar air sebesar 0,22%, sedangkan untuk metode hot plate sebesar 0,28%. Berikut ini dapat dilihat untuk hasil perhitungan pada metode oven dan metode hot plate. Berdasarkan hasil analisa kadar air pada metode oven dan metode hot plate telah memenuhi SNI nomor 01-2901 tahun 2006, yaitu kadar air memiliki nilai maksimal 0,5%. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar air pada CPO. 1. Buah lewat matang. Kadar air pada buah kelapa sawit yang sudah lewat matang sangatlah tinggi. Buah yang terlalu matang akan mengandung air yang lebih banyak. Kelembapan yang tinggi akan mempengaruhi kadar air pada buah sehingga akan memperlambat hidrolisis minyak kelapa sawit yang menyebabkan penumpukan lemak pada buah menjadi lambat. Pada buah kelapa sawit, semakin matang buah maka kadar air akan semakin tinggi. 2. Proses perebusan TPS pada saat pengolahan. Proses sterilisasi yang dilakukan di PKS bertujuan untuk menurunkan tingkat keasaman lemak bebas dan mengurangi kadar air, sehingga memudahkan pembrendelan pada tracer dan pelembutan daging buah untuk memisahkan antara biji dengan buah. 3. Pemurnian CPO atau refinery. Minyak yang keluar dari tempat pemerasan atau pengepresan masih berupa minyak sawit kasar karena masih mengandung kotoran berupa partikel-partikel dari tempurung dan serabut serta 40-50% air. Agar diperoleh minyak sawit yang bermutu baik, minyak sawit kasar tersebut harus diolah terlebih dahulu dengan cara dialirkan di dalam tangki minyak kasar, yaitu crude oil tank. Setelah melalui pemurnian atau kualifikasi yang bertahap akan menghasilkan minyak sawit mentah, yaitu CPO. Proses penjernihan dilakukan untuk menurunkan kandungan air yang ada pada minyak. 4. Pengeringan dengan vacuum dryer. Pada pabrik pengolahan kelapa sawit, pengurangan kadar air dalam CPO dapat dilakukan dengan pengendapan dan menggunakan vacuum dryer. Kadar air dalam minyak setelah pemurnian masih terlalu tinggi untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas karena hidrolisis. Untuk mendapatkan kadar air yang diinginkan, minyak masih harus dikeringkan. Untuk itu, sebaiknya dipakai pengering vakum pada suhu relatif rendah agar minyak tidak teroksidasi pada waktu pengeringan pada suhu yang tinggi. 5. Lama waktu hidup CPO pada storage tank. Proses penurunan mutu kadar air umumnya terjadi selama proses penyimpanan. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan proses dan kondisi penyimpanan serta interaksi antara kelembapan udara dengan kadar air. Di dalam storage tank, minyak produksi hasil dianalisa kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar zat kotoran setiap hari. Dalam hal ini, kebersihan tangki timbun perlu dijaga dengan melakukan pencucian 2 kali dalam 1 tahun untuk mengurangi meningkatnya kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar zat pengotor. Semakin lama CPO disimpan di dalam tangki timbun, maka akan menyebabkan rendahnya mutu CPO tersebut. Kecuali ada kendala seperti transportasi dan jalan yang rusak yang tidak memungkinkan minyak untuk dikirim atau dipasarkan dengan catatan harga jual minyak kelapa sawit menjadi murah.
Dari praktikum yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai kadar air pada metode oven sebesar 0,22%, sedangkan pada metode hot plate sebesar 0,28%. Sehingga hasil nilai kadar air pada CPO sudah memenuhi SNI 01-2901 tahun 2006, yaitu nilai maksimal kadar air pada CPO sebesar 0,5%. Kadar air dapat mempengaruhi mutu CPO. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin rendah mutu CPO. Jika kadar air dalam minyak sawit sebesar lebih kecil dari 0,15% akan memberikan kerugian di mutu minyak, di mana tingkat kadar air yang demikian kecil akan memudahkan proses oksidasi minyak itu sendiri. Tetapi jika kadar air dalam minyak sawit lebih besar dari 0,15% akan mengakibatkan terjadinya hidrolisis lemak, di mana hidrolisis dari minyak sawit akan menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas yang menyebabkan ketengikan dan menghasilkan rasa bau tengik pada minyak tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya ya. Mentari senja telah tenggelam. Cakep! Hujan turun mulai terjatuh. Mantap! Kami tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching dan sampai jumpa. Bye!